Amin amin ya rabbal alamin. Demikian menjadi doa bersama, mudah-mudahan niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum break istirahat ada beberapa hal yang mau kita bahas. Yang pertama, informasi Nginyu Sewu, ada beberapa pendatang baru untuk anak-anak yang masih balita. Ketika orang tuanya ngaji, boleh silakan mau naik kota, mau naik zebra nggak apa-apa, ingin tidak sholat jadi nggak apa-apa sambil main. Nah, yang penting sandalnya disiapkan, sandalnya dibawa ke samping, nanti boleh naik zebra lagi. Mas Sopo ini ada kecil ya, pengen naik zebra. Kalau mau naik zebra nggak apa-apa ya, sama Mas kaos hijau jenenge Sopo, Mas Wahyu. Jenenge putrane kuwi nek numpak zebra ora apa-apa. Mbak Zebra numpak apa rusak nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan dari jamaah, saya jawab dulu pertanyaannya. Ibu-ibu membahas tentang pembagian daging korban, hukumnya bagaimana, termasuk terutama kalau dijual. Terus ada yang bilang daging korban itu harus dihabiskan selama 3 hari, karena kadang-kadang ada perasaan was-was jika menjualnya. Nah, ini tak jawab lengkap ya. Tentang daging korban, apabila panjenengan korbannya korban nadar, maka jenengan ora entuk bagian. Apabila korbannya korban sunnah muakkad, maka jenengan boleh dapat bagian. Dalam umumnya fikihnya mengatakan 1/3. Dalam prakteknya biasanya dikei sampil, betul ya? Dikei sampil, kalau mungkin request ada minta hati, untuk ya jatuh dikit boleh. Asal jangan diminta semuanya, gitu. Tapi lebih bagusnya dikasihkan semuanya. Itu yang pertama, gitu. Antara korban nadar dengan korban sunnah muakkad beda, gitu. Kalau korban nadar tidak boleh terima. Bagaimana hukumnya menjual daging apabila daging itu sudah diberikan kepada si penerima, maka hukumnya boleh-boleh saja. Misalnya nih, ada hamba Allah namanya Sarif Hidayat, misalnya lagi, dia dapat daging korban. Kebetulan wongnya ora doyan wedhus, ya ora doyan sapi. Maka ketika dia sudah dapat daging, itu udah haknya Pak Sarif. Maka daging itu boleh dijual, boleh diberikan kepada yang lain, karena itu sudah haknya. Yang tidak boleh itu panitia menjual daging korban apapun bentuknya, apapun jenisnya. Tapi kalau sudah dibagikan, diterima oleh si penerima, maka si penerima boleh dikasihkan ke orang lain juga boleh, dijual juga boleh. Yang kedua, apakah daging korban harus habis 3 hari? Ya tidak juga. Jenengan untuk daging korban pas hari itu jenengan bar nyembelih entok papat misalnya, yo entoknya sih detekno ora apa-apa, daging korbannya belakangan. Yang dimaksud itu adalah korban tidak boleh lebih dari hari tasyrik ketika menyembelihnya. Nek makan nek boleh-boleh saja. Bagaimana kalau masjid, yayasan dagingnya banyak? Oh, hampir semua masjid punya freezer, betul? Di tetangga saya kampung di sana, itu ada masjid namanya Jabal Nur, ada masjid namanya Baitul Atiq, ada masjid namanya An-Nur, ada masjid namanya As-Salam Jami, ada masjid namanya As-Salam Tok orang nganggo jami. Itu hampir semuanya punya freezer. Selama itu sudah dibagikan, maka teknik makan atau menghabiskan terserah yang punya hak. Apalagi kalau yayasan, kemudian masjid, biasanya dikaitkan hubungan dengan kegiatan masjid atau kegiatan yayasan. Misalnya untuk pembubaran panitia, misalnya untuk pengajian Isra Mi'raj, misalnya untuk pengajian maulid, misalnya untuk malam takbiran hari raya Idul Fitri, sih, misalnya untuk malam takbiran Idul Adha, boleh-boleh saja.
Ya, contoh nih, ada teman saya namanya Pak Sarif Hidayat. Karena beliau kadang diundang di Muhajirin, kadang diundang di Korpri, kadang diundang di Asalam, kadang diundang di Al Kausar, dapat kiriman. Saksinya wah Mas Abi ya, iya tukang ambili kemarin. Pak Sarif niki wonten sedih kok panjenengan. Wah, aku dewe lagi sibuk beli sapi, tak telepon Mas Abi, tak telepon Pak Firman. Mas Abi, Pak Firman, itu tolong jupukan aku jarane dikai daging nang kono. Karena saya dikasih, ini contoh saja nggih. Karena saya dikasih dan kebetulan saya punya penyakit tensi darah tinggi. Waduh, ya kan? Ya wis kena yayasan wae nggo dipangan bareng. Itu terserah yang menerima. Tapi kalau hewan korban yang dikorbankan ya harus dihabiskan. Makanya kemarin saksinya ada Pak Jajang, ada Pak Mito, ada Pak Nardi, ada Bu Asma, ada Bu Kustini, ada Mbak Dela. Saya sampaikan, kambing yang dipotong korbannya ini harus dihabiskan pembagiannya hari ini, karena itu ada hak pembagian. Tapi kalau sudah dibagikan itu terserah yang menerima. Jelas nggih? Jadi gak usah was-was. Dene jenengan pas entuk korban kok tensine lagi dhuwur, ya pangane mengko sik. Wah, iki kudu 3 dina entek. Lah, sampean tensine lagi 170. Kebetulan entuke wedhus kabeh. Dipangan 200 tensine. Kok malah bleduk kira bahaya. Maka boleh. Itu teknik, masing-masing orang punya cara. Malah ada sebagian orang yang hari raya itu malah tidak masak daging. Jadi apa? Weruh karo mambu wis blenger. Dan di hari raya malah masak urap. Masak apa jenis sayur-sayuran, yo gado-gado, urap, pecel dan lain sebagainya. Itu selera. Jadi boleh-boleh saja. Nah, termasuk di dalamnya misalnya nggih, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan tidak ada halangan. Misalnya nanti tanggal 15 kita ada pengajian akbar. Dari mana dagingnya? Ya dari yayasan yang sudah ada. Kebetulan saya dikasih oleh Muhajirin, dikasih oleh Istiqomah, oleh PLN, malah masjid saya sendiri lali. Aku ora dikei. Ora popoira. Tapi saya itu akeh. Malah turah itu dapati sampai tempatnya orang mot. Betul Bu, sampai enggak mot. Mot itu apa? Enggak muat. Sampai dikirimin lulang itu, saking mereka sayangnya sama Rusefa, dikirimin lulang sudah dalam keadaan dibakar. Negara mlebu kulkas nyun sewu. Orang medeng Pak. Orang medeng. Saking penuhnya. Wis gowo sebagian, wis kowe gowo potong-potong langsung aja, seprapat. Wis seprapat lebon tetep orang mlebu nyun sewu. Sampai akhirnya saya berdosa ini. Saya nggak tahu mabu apa tiba-tiba nomor ulang wis dibakar, orang dilebokke nang freezer terong dino. Walaupun wis dibakar metu banyune. Akhirnya mampu ya wis daripada itu ya tak bakar ben ambune hilang. Tapi jadi Pak Mito bakarannya sedep ora ilang-ilang ambune. Kowe nembe ambune bakaran ira. Apalagi bakaran satene. Jadi gitu Ibu nggih, enggak usah khawatir jenengan entuk daging, wedhus, rebo, sapi apa wae, nek urung sempat masak ya santai mawon. Ora kudu entek 3 dina, nek jenengan entuk akeh, tensine dhuwur, kudu entek 3 dina, waduh opnam kira. Repot ya. Nah, makanya sesuai keperluan, sesuai situasi dan kondisi. Itu bab daging korban. Jelas nggih Bu nggih? Nah, tahun depan gak usah khawatir Bu. Nek dikei sapa wae tampa ora. Tapi kalau pembagian nek misalnya jenengan korban, nek bagi yo apike nggo fakir miskin apike. Tapi masalah entuke kabeh wong dikekno entuk. Saya kemarin hanya ngasih contoh saja sih, ngasih contoh. Saudara-saudara saya yang non Islam, ini untuk contoh ya.
masjid-masjid yang lain karena belum saya tidak punya masjid. Saudara saya yang non Islam kemarin hari kedua saya undang mereka ke sini untuk apa? Untuk makan bersama. Jadi tak undangi makan bersama, bukan pembagian daging bersama, tapi makan bersama. Dari mana dagingnya? Dari daging yang saya terima, yang saya diberi oleh masjid-masjid yang lain atau oleh teman-teman saya yang lain. Karena kita kan saling berbagi biasanya kan. Jadi kan ini korban, duwe konco nang ngasem, ayo koncoku ono biyen sak kelas KI. Ono koncone jenengan mungkin Semarang bawah. Ono korban. Wah, aku duwe konco jenenge Pak Hidayat nang dhuwur dikirim. Ngalami mboten? Ngalami. Maka subhanallah, jangankan non Islam, jangankan Islam. Ada cerita beberapa teman saya non Islam itu yo melu panen, Pak. Sampai freezer orang muat. Teman-teman saya non Islam itu. Dari mana? Dari mereka teman-teman yang Islam kan dapat bagian. Nah, karena mereka berteman baik, nah sebagian dari haknya dia dikasihkan ke temannya yang non Islam. Itu sangat boleh. Bahkan kata Rasul, berbagi hadiahlah kamu untuk saling menggembirakan. Berbagi hadiahlah kamu untuk saling menjaga, saling mengamankan. Nek jenengan sering bagi kalau tonggo, pasti aman. Ono maling, ojo maling. Tapi nek jenengan pelit, ono maling jupun wae wong pelit. Aku tak pura-pura ora ro. Ibaratnya kaya ngono. Maka berbagi hadiahlah sama orang lain insyaallah aman. Ya, itu tentang bab pembagian daging kurban. Ada lagi Bu? Kalau malu bertanya silakan melalui WA. Biasanya kan isi Pak. Nah, WA kan rakyat tok ya. Tulisannya PKB WA ya. Ketikane, ojo aku mau WA apa? Nopo tulisannya elek. Loh kaya Gus Dur guyonane. Saya punya teman kata Gus Dur, enggak pernah SMS. Zaman biyen urung WA. Nopo Gus temene ora enggak pernah SMS, katanya malu tulisannya jelek. Loh padahal SMS kan tulisannya ketika. Itu